terkait dengan klien saya ya, menuntut ganti rugi, menuntut ganti rugi daripada kelima tersangka atau terdakwa atau terpidana, karena mereka kan tidak dihukum maksimum. Jadi oleh karena itu klien saya menuntut ganti rugi, juga menuntut ganti rugi kepada Kapolri untuk dibayarkan oleh Menteri Keuangan dan Presiden. Jadi sini ada turut tertuntut Menteri Keuangan, turut tertuntut juga Presiden. Nah, tergugat juga itu Kapolri, di samping tergugat 1 sampai tergugat 5. Kenapa dia diminta ganti rugi? Karena memang klien saya itu tanggal 8 kan klien saya sudah meninggal. Tetapi tanggal 11 uangnya masih dicuri 200 juta. Dicuri oleh anggota polisi itu. Kemudian disetorkan kepada bosnya atas nama Putri. Nah, di mana sekarang uang itu kan tidak disita. Kemudian juga pakaiannya yang dipakai pada saat hari pembantaian itu tidak ketahuan sampai sekarang. Terus handphonenya juga tidak ketahuan sampai sekarang. Laptopnya juga tidak diberikan sampai sekarang. Kemudian PIN emas pemberian Kapolri tidak ketahuan sampai sekarang. Oleh karena itu kan alangkah baiknya itu segera dikembalikan, karena buat mereka itu tidak berguna mungkin, tapi kan buat keluarga kan sangat berguna untuk mengenang bahwa keluarga mereka itu pernah jadi kepolisian. Kemudian klien saya ini kan pernah jadi polisi, tetapi hanya bertugas sampai 8 tahun. Nah, kemudian kalau 8 tahun itu kan dihitung dengan gajinya itu berapa, dikali seumur hidup kan 30 tahun lagi dia. Maka oleh karena itu, karena dia tidak digaji, maka sebaiknya dibayarkan sekaligus. Itulah yang 7,5 miliar. Jadi supaya dibayar oleh Menteri Keuangan kepada klien saya gitu. Kemudian klien saya ini kan polisi, masih rendah kedudukannya ya. Tapi karena dia langsung berakhir ke kepolisiannya, tidak lagi berkarir dan sebagainya, maka oleh karena itu alangkah baiknya dia diberikan pangkat atau penghargaan, dia polisi atau menjadi pahlawan kepolisian, sehingga dia namanya tidak hanya tercemar, tapi namanya sudah dipulihkan dengan diberikan dia pangkat kepolisian dan dinaikkan pangkatnya 1 atau 2. Jadi diberikan dia misalnya jadi apa gitu loh kan. Jadi Brigadir J ini tidak hanya meninggal seperti itu aja, tapi diberikan pangkat penghargaan yang luar biasa gitu ya. Kemudian juga dia diberikan juga penghargaan 30 tahun ke depan gaji gitu ya. Dan diberikan juga lah rumah dinas itu yang rumah pembantaian itu menjadi museum pengenang nama dia. Jadi itu untuk mengenang nama Joshua gitu loh. Bang, itu permintaan dari keluarga korban langsung bang, yang menyelidiki sisa-sisa atau hak-hak dari seorang Brigadir J itu dari ayahnya bang ya, bener sih? Betul, dari ayah dan ibunya berkonsultasi dengan saya. Selama ini kan yang membiayai dia kan semua saya. Yang mendatangkan ke saksi 12 orang dari Jambi ke Jakarta kan saya, memulangkan juga saya. Kemudian membawa dari sini 12 orang pengacara juga saya, membiayai mereka naik Garuda, terus hotel segala macam di sana juga saya. Demikian juga membiayai tim medisnya, kan nggak dibiayai pemerintah itu. Saya yang membiayai tim medis sama keahlian semuanya, sehingga terangkumlah semua cerita yang sangat bagus itu kan keluar biaya saya. Maka saya meminta ganti kerugian kepada negara, karena negara juga tidak memberikan hukum maksimum kepada para terpidana gitu loh, supaya para terpidana ini sadar, apalagi mereka juga kan mungkin juga ke depan melakukan upaya-upaya, sehingga ketika melakukan upaya, katakanlah misalnya alasan bertobat dan sebagainya, kita pun tidak menghalangi kan, tapi diberikanlah ganti rugi kepada Brigadir Joshua gitu loh. Bang, seberapa besar peluang menurut Abah sebagai pakar hukum atau kuasa hukum
Brigadir Joshua almarhum akan mendapatkan ganti rugi yang sepadan dengan apa yang beliau. Sebetulnya kan ganti rugi itu sudah berhak dia. Tergantung di masyarakat nih antusiasmenya sebagaimana. Seharusnya kalau masyarakat memberikan atensi dan perhatian yang besar, tentu negara, siki pemerintah akan memberikan itu. Karena itu kan hak daripada dia, karena dia dipitnah dan dikubur begitu saja tidak melalui proses yang resmi. Kemudian kita gali lagi, barulah dikubur secara resmi dan melalui prosedur merah putih kan gitu. Itu kan 2 kali kubur. Kubur pertama hanya keluarga, kubur kedua adalah melalui proses kepolisian gitu loh. Bang, prosesnya kan sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya. Sudah sejauh apa sih Bang progresnya Bang? Di Jakarta Selatan itu saat ini sedang proses mediasi. Yang lalu itu saya mengajukan proposal mediasi. Nah, minggu depan itu mereka menjawab mediasi itu apakah disanggupi mereka semua atau bagaimana. Kita kan menunggu hasil daripada mediasi itu. Bang, yang Abang tuntut kan nama-nama besar Bang. Ada Kapolri, bahkan Pak Presidennya juga Abang. Ya, jadi kan saya menuntut itu pertama terpidana 1 sampai terpidana 5 supaya bertanggung jawab. Kemudian saya tuntut juga terpidana 6, yaitu Kapolri. Saya tuntut juga turut terpidana Presiden dan Menteri Keuangan, karena itu kan sistem keuangan kita kan harus melalui Menteri Keuangan supaya dihimpun itu dana sehingga terbayar kepada keluarga daripada klien saya gitu loh.